Assalamualaikum and hi, welcome back to this channel. Jadi di video kali ini aku akan sharing lagi tentang cara membuat aplikasi Android di Android Studio. Jadi di video kali ini kita akan membuat sebuah aplikasi compare suhu. Mungkin nanti aplikasinya bakalan seperti ini. Jadi kita akan buat splashernya, cuma ini aja. Misalkan 27. Kita pilih menggunakan spinner. Celsius Kelvin, ya hasilnya akan muncul bawah. Kemudian ketika kita menekan clear, dia akan menghilang lagi. Oke, langsung aja ke tutorialnya. Seperti biasa, kita buat new project, pilih empty activity, next, kasih nama projectnya, misalnya my compare suhu. Application-nya set location-nya bebas, language-nya Java, minimum SDK-nya Android dari Pop atau Android 5, yang artinya Android di bawah 5 tidak akan bisa menginstal aplikasi kita nantinya. Oke, langsung aja finish. Oke, kita tunggu Gradle-nya sinkron. Ini membutuhkan sedikit waktu, kita tunggu. Oke, di sini Gradle-nya udah sinkron, jadi akan ada dua tampilan, yaitu activity main XML dan main activity Java. Yang kedua file ini disimpan di sini. Oke, lanjut aja ke proses pembuatan desainnya. Ini cobain dulu. Ini boleh kita hapus. Jadi di sini kita akan menggunakan linear layout. Kita ganti jadi linear. Jangan lupa orientationnya ubah vertikal. Terus di sini kita buat lagi relative layout, match parent, wrap content. Di dalam relative layout kita akan buat lagi linear layout, match parent, wrap content. Dalam linear layout ini kita akan menggunakan yang namanya curve view. Jadi curve view itu nih, kotak ini. Oke, kita buat. Jadi di sini kita akan menggunakan curve view. Pilih yang Android, curve view widget curve view. Pilih yang match parent, wrap content. Terus, nah di dalam curve view ini kita buat lagi linear layout, match parent, wrap content. Dalam linear layout kita buat lagi relative layout. Nah, baru di dalam relative layout ini kita akan membuat edit text sama spinnernya. Ini jangan lupa ubah orientationnya di vertikal. Ini juga sama, vertikal. Nah, terus di dalam linear layout yang kita udah buat tadi, di dalam relative layout yang udah kita buat tadi, baru kita buat edit text. Pilih edit text. Sini match parent aja. Match parent yang bawahnya wrap content. Oke, itu udah kelihatan nih. Nah, di dalam sini kita kasihin masukkan suhu. Jangan lupa kasih ID. Misalkan ID-nya suhu, ED suhu, T suhu. Oke, T suhu. Terus kita akan buat lagi untuk spinnernya. Jadi spinnernya itu di ujung dari ID textnya. Pilih aja spinner, ketik spinner, pilih yang wrap content. Nah, di sini dia tuh masih di sini. Kita akan bawa ke paling kanan. Caranya parent, pilih yang N, terus aja. Nah, dia udah ke sini. Terus dia tuh kayak nggak di tengah. Nah, di sini kita pakai parent, center in parent, terus aja. Nah, dia ini tuh udah di tengah. Kenapa spinnernya belum muncul? Tanda ke bawah, panah ke bawahnya. Cara munculkannya tuh gini aja sih. Ke main activity, balik lagi. Nah, dia muncul atau enggaknya sih enggak masalah. Nah, jadi kita akan membuat dia tuh di ujung dari ini, dari edit text-nya. Jangan lupa kasih ID, misalkan
as opsi. As opsi. Opsi aja deh. Cuma satu juga. Di sini spinnernya. Nah, di sini kita buat dia menjadi star nih, layout to star op, ID-nya opsi. Dia akan jadi seperti ini. Sini spinnernya, di sini teksnya. Nah, di karpilnya kita kasih margin 10 dp aja. Nih, kelihatan. Terus margin topnya enggak sih. Corner radiusnya kasih 10 dp. Dari corner radius tuh nih, buat dia bulat nih. Corner radius tuh ininya nih, nanti juga akan kelihatan. Nah, setelah itu kita akan membuat tombol convert dan button convert dan button clearnya. Jadi ini kita buat lagi relatif layout baru di bawah relatif layout yang ada itu. Ada edit text dan spinnernya. Nah, di sini kita buat seperti ini. Di dalam ini baru kita taruh button yang match parent dan work content. Oke, itu udah kelihatan. Nah, di sini kita kasih teksnya convert. Ini untuk yang convert. Kasih teksnya untuk yang convert. Nah, di sini tuh terlalu rapat. Jadi kita perlu kasih dia jarak, pakai margin top aja. Margin topnya 20 dp. Nih udah ada jarak. Terus kita buat dia margin right-nya 20, udah 20 juga. Terus margin left-nya juga biar dia sama, biar nggak sampai ujung. Nah, kayak gini. Oke, selanjutnya kita buat button untuk yang clearnya. Jangan lupa kasih ID. Ini ID B T N convert. Oke, ini bisa di copy aja. Ganti ID-nya jadi BTN nih, clear. Taruh layout below ID-nya button convert. Oke, di sini ganti teksnya jadi clear. Sini saya akan mengganti warnanya menjadi warna apa ya? Oke, warna ini aja kali ya. Oke, pakai warna ini aja. Kata text size-nya kita rubah di 28 sp, 28 sp. Oke, kita ganti teksnya jadi 28 sp. Maaf, tadi ada lag. Di sini juga sama, text size-nya kita ganti jadi 28 sp. Biar dia lebih kelihatan. Just like that. Kalau kalian mau ganti warna background ini juga bisa. Nih, background. Misalnya kalian ini mau nggak berubah karena kita harus mengikuti color yang ada di sini. Misalnya kita mau buat color baru gitu. Ctrl D, ini ganti ke primary aja, primary. Terus misalnya di sini jadi saya mau warna 13 ACD 5. Saya mau warna itu, ini warna ini. Bisa bebas aja sih pilih. Misalnya ini itu guys. Tapi saya mau warna ini. Nah, terus kalau mau taruh backgroundnya, itu gimana tadi background? Nah, di sini kita taruh background. Pilih aja yang
color slash primary yang udah kita buat tadi. Kalau dulu menarik guys. Ininya kita coba ganti primary. Nah, oke, dia udah berubah seperti warna yang kita tentukan tadi. Jadi backgroundnya akan mengikuti dari themes yang udah kita buat tadi ini. Ini juga sama primary. Oke, selanjutnya itu cukup. Selanjutnya kita akan membuat hasilnya. Nah, hasilnya ini di luar dari layout dan card view-nya. Kita buat lagi sebuah linear layout untuk menampilkan hasilnya. Match parent, wrap content. Jangan lupa orientation-nya dirubah. Jangan lupa orientation-nya dirubah menjadi vertikal. Oke. Dalam ini kita buat sebuah teks yang nantinya akan munculkan hasil. Kita pakai text view, wrap content. Nah, di sini bawah ini kita kasih teksnya. Teks misalkan hasil hitung, hasil hitung. Terus ini text size-nya kita ubah jadi 28 SP misalnya. Terus color-nya ini kan jadi black. Oke. Terus kita kasih dia margin biar sama kayak ratanya sama kayak yang di atas. Itu 10 dp kayak gini. Korpilnya kelihatan gak sih? Ini kita kasih margin bottom aja lagi biar ada jarak. Bottom 20 dp ini. Oke. Hasil hitung kasih aja ID pp hasil hitung. Oke, TP hasil hitung. Nah, di bawahnya kita akan munculkan hasil konversi. Nah, untuk hasil konversi ini kita akan menggunakan card view lagi. Oke, card view, match parent, content. Nah, di dalam sini kita buat lagi sebuah relative layout. Match parent, content. Nah, setelah layout baru kita buat teksnya, yaitu hasil konversinya nanti kayak gini. Hasil konversi yang ini yang akan muncul nih, hasil konversi. Dalam sini kita buat text view, wrap content. Teksnya yaitu hasil konversi. Oke, kayak gitu, pakai semacam aja. Text stylenya kita rubah, dia jadi bold atau ya. Text size nya jadi 20 SP. Jangan lupa kasih margin biar rata kirinya sama kayak di atas 10 dp. Oke, kayak dat kayak text colornya biar sama jadi hitam. Nah, terus hasil konversi. Setelah itu ada rumus, kita buat rumus di bawahnya lagi. Ini jangan lupa kasih ID nya
TP hasil konversi konversi. Oke, ini juga kita coba. Nah, terus di bawahnya saya akan menampilkan rumus. Sini kita buat sebuah rumus. Untuk rumusnya TP rumus. Kita ganti jadi ini kok. Ini kita ganti jadi rumusnya. Rumus terus jangan lupa kita taruh di bawah layout biar ID dari TP hasil konversi kita taruh di bawah itu. Selanjutnya kita ditaruh di dalamnya rumus. Ini kita kontrol D lagi. TP ini rumusnya. Ini TP rumus saja. Terus ini tuh di bawah TP rumus. Oke, ada. Ini kita tukar. Biarin aja. Ini rumusnya. Nah, terus ini tuh kita akan buat agak mendalam pakai layout left-nya kita buat agak ke dalam. Di sini kita mau 50 dp. Oke, nggak gerak. Oh iya, tekan terus dia akan muncul. Di sini kita edit startnya jadi 50 dp. Nah, dia akan sedikit ke dalam. Input type-nya kita ubah. Input type-nya jadi number desimal karena nanti akan ada number desimal. Nah, terus di sini tuh car view-nya kita kasih corner radiusnya jadi 10 dp biar sama kayak di atas. Oke, kurang kelihatan. Part elevation-nya 3 dp. Oke, kurang kelihatan sih. Kita coba run. Oke, launch sukses. Kita coba buka. Nah, sini. Oke, kita lanjut ke Japanya. Nah, jadi ini tuh kita hilangin dulu. Cara hilanginnya, ini tuh kita kasih ID di sini. Di sini tuh kita kasih ID. ID-nya itu layout aja, layout hasil. Ini tuh kita hilangin dulu. Bentar, kok kartunya nggak mau muncul ya? Nah, kita lihat kartu di atas. Layout makin 10 dp. Oke, udah agak kelihatan. Kalau emang mau kelihatan banget, backgroundnya kalian ganti aja. Saya gunakan bikin background programming. Nah, kayak gini. Tapi di sini saya akan menggunakan putih aja. Oke, lanjut. Kita lanjut ke main activity Japanya. Kita import semua ID yang udah kita buat tadi dari teksnya. Dari teksnya suhu, terus spinnernya opsi benar, ya benar. Terus button convertnya
btn convert sama btn clear. Terus ini juga kita kasihkan ID. Ini juga kita enggak perlu sini. Ini udah tadi linear layoutnya, layout hasil enggak, ini layout hasil. Terus teks ini juga kita kasih ID, hasil konversi, rumusnya sama hasil hitung juga. Nih itu semua text view PTP hasil hitung, TP hasil konversi, terus TP rumus sama TP rumusnya. Oke, ini rumusnya, terus ini rumus. Oke, next kita import ke dalam sini. Oke, dari etsuhu sama dengan find view by idr dot id dot nama id-nya terlalu diajak. Terus spinnernya opsi dan juga opsi. Terus buttonnya ini btn, ada btn camper, kontrol diajak tercepat ini. Kontrol di lagi, kontrol di lagi, kontrol di lagi, kontrol di lagi. Kontrol C, kontrol B, kontrol di lagi, kontrol di lagi. Nah, setelah itu kita buat sebuah array yang akan menyimpan isi dari spinner-spinnernya. Kita buat saja private string opsi. Oh, nggak boleh pakai opsi, sini kita pilihan aja. Oke, pilihan. Nah, di dalam sini kita buat isi dari spinnernya. Misalkan convert option. Oke, selanjutnya mungkin Celsius to Kelvin. Ini bakalan saya skip aja sampai udah jadi. Jadi sini tuh kita bisa buat untuk derajatnya itu menggunakan garis ini. Terus 00BO. Nah, artinya itu tuh derajat Celsius, derajatnya nih. Cara buatnya, oke, di sini ini skip aja sampai semuanya udah kepenuhi nanti. Oke, baik, di sini isi dari sebenarnya udah saya inputkan semua, itu dari derajat Celsius ke Kelvin, derajat Celsius ke Fahrenheit, derajat Celsius ke Reaumur, Kelvin to Celsius, nih Kelvin to Fahrenheit, Kelvin to Reaumur, Fahrenheit to Celsius, Fahrenheit to Kelvin, Fahrenheit to Reaumur, Reaumur to Celsius, Reaumur to Kelvin, dan Reaumur to Fahrenheit. Nah, di sini saya buat berurutan kayak gini. Selanjutnya kita akan membuat sebuah adapter, array adapter, namanya new array adapter.
register. Di dalam sini enter aja main activity .this berarti kelasnya ini, koma, terus di bawahnya Android .r .layout pilih ini simple spinal drop item, terus koma, terus di bawahnya nama dari array yang udah kita buat tadi, yaitu pilihan. Oke, ini jangan lupa titik koma. Nah terus ID spinnernya yang udah kita buat tadi, yaitu opsi, kita buat dia menjadi set adapter. Jadi dia mendapatkan adapter dari ID nya supaya yang udah kita buatkan tadi ini tuh masuk ke spinnernya gitu. Oke, kita bisa coba run untuk membuktikannya. Oke, nah ini udah ada sesi pin semuanya. Kita coba run. Nah sekarang kita tinggal jalankan dia. Jika tombol convertnya ditekan dan ini ada pilih, maka hasilnya akan keluar di sini. Oh iya, ininya kita hilangin dulu aja di linear layoutnya, lupa tadi. Cari hilanginnya, sini ketik visibility, dia buat dia gone atau hilang. Oke, just like that. Nanti kita akan muncul lagi ketika tombol BTN clear atau BTN datanya itu ditekan. Oke, kita langsung aja ketika, jadi kita ingin ketika tombol button itu ditekan, itu set on click listener, buat new, terus view on click listener, enter aja. Nah seperti biasa kita harus mengubah ID text-nya tadi, data yang diinputkan user ke dalam ID text-nya yang awalnya berupa string, kita ubah dulu dia menjadi double atau integer. Sini saya akan menggunakan double. Jadi double suhu sama dengan double dot value of nama ID nya tadi saya pakai et suhu dot get text dot toString. Oke, jadi ini fungsinya untuk merubah data tadi. Terus kita buat lagi di bawahnya sebuah variabel kosong untuk menyimpan hasil, yaitu kita taruh aja hasil. Oke, just like that. Nah selanjutnya kita buat lagi sebuah tipe data integer, kita kasih nama opsi. Oke, opsi boleh aja. Terus sama dengan spinner, bukan opsi. Ini kita ganti aja biar nggak sama kayak ID spinnernya. Kita spinner, sini ID spinnernya opsi dot get selected item, get selected item position. Ini untuk mendapatkan posisi dari spinnernya ini. Oke. Nah di sini juga saya akan membuatkan string untuk rumus untuk yang ini, yang ini rumus dan rumusnya. Oke, kita aja buat aja rumus 1 gitu. Ini untuk rumus yang di atasnya, ini untuk rumus satunya. Oke, lanjut. Nah di sini saya akan menggunakan sebuah perkondisian, yaitu switch case. Switch, dari switchnya isinya ini tuh spinner, ini kurung buka enter. Case, kita buat case nya dari case 0. Di sini ada case 0 nya, yaitu ini convert term position. Ketika ini ditekan, maka yang akan terjadi, kita buat tos saja, tos dot make text main activity dot this, koma,
maaf, silahkan pilih opsi konversinya. Oke, mungkin kayak gitu, bebas aja apa aja. Sini koma toast dot length or dot show. Oke, ini case pertamanya, yaitu ini case 0-nya. Ini indeks ke 0 dari array yang udah kita buat. Selanjutnya indeks ke satunya atau case ke satunya, ini jangan lupa di break. Oke, kita lanjut ke case ke satunya, yaitu kita akan memasukkan rumus yang mengubah rumus yang akan mengubah Celsius. Nih, rumusnya akan mengubah Celsius to Kelvin. Celsius to Kelvin. Rumusnya akan mengubah Celsius to Kelvin. Oke, lanjut langsung aja. Sini tuh variabel hasil udah kita buat tadi, kita gunain hasil sama dengan rumus Celsius to Kelvin tuh kalian bisa lihat di Google. Oke, sini ada suhu plus 273. Nih, ini rumus Celsius to Kelvin. Nah, untuk rumusnya tadi kita buat yang ini. Untuk rumus yang akan ditampilkan tadi, kita copy ini, kita taruh ke sini. Buat dia string, nah gitu aja. Salah dong, rumus ini dong, Celsius plus 273 plus 273. Nah, kayak gini, jangan lupa titik koma. Terus rumusnya sama aja, yang ini kita copy, cuma ininya kita buat dia jadi string. Oke, ini kita buat jadi string. Terus setelah itu kita akan tampilkan hasilnya di tipe hasil, rumusnya di tipe rumus, dan rumus satunya di tipe rumusnya. Oke, tipe hasil konversi. Nih, tipe hasil konversi yang ini tipe hasil konversi sama dengan hasil, yaitu hasilnya set text. Oke, setelah itu kita buat sebuah hasil konversi sama dengan teksnya, kita samain aja sama yang ini yang udah kita buat tadi di sini. Oke, hasil konversi sama dengan terus plus. Di sini kita ubah lagi, yang awalnya double kita ubah lagi dari string, itu string dot value of hasil. Oke, ini hasilnya udah akan muncul. Terus tipe untuk rumusnya kita set text saja dia jadi biar bagus. Kita saja dia jadi rumus saja, itu kayak yang udah kita buat tadi. Terus di tipe rumusnya baru kita menampilkan rumus ini dulu yang udah kita buat. Di sini sama dengan spasi plus rumus tadi, rumus plus ini slash n untuk membuat dia ke bawah baris baru. Terus plus rumus 1 plus ini lagi buat lagi slash n, buat dia ke bawah lagi sama dengan plus hasilnya, salah dong, plus hasil. Nah, ini kita coba lagi, kita akan lihat hasilnya gimana. Jadi itu bisanya untuk case pertama doang, yang case Celsius to Kelvin. Case selanjutnya itu belum bisa, Celsius to Reaumur, Celsius Fahrenheit itu belum bisa. Kita coba daftaran. Nah, misalkan ini kita masukkan angka 27, terus kita pilih
yang Kelvin, Celsius to Kelvin. Oke, dia belum muncul karena kita tuh belum menampilkan lagi. Ketika ininya ditekan, yang tadi kita udah sembunyiin belum kita tampilkan lagi. Nah, cara tampilnya di sini kita buat yaitu sebuah if condition. Untuk menampilkannya itu layout hasil itu tadi ID dari linear reportnya itu get visibility. Ketika dia sama dengan ketika view-nya sama dengan itu gone atau kita sembunyiin tadi atau menghilang. Nah, layout hasilnya kita set visibility menjadi view buat dia terlihat lagi itu di sini. Jadi ketika tombol buttonnya itu kan ini akan muncul lagi yang udah kita sembunyiin tadi. Oke, kita coba run lagi. Oke, install and oke, ini kita coba misalkan 27, pilih yang Celsius to Kelvin dan convert. Nah, ini akan muncul kayak gini, lihat bagus kan? Oke, tombol kalinya belum bisa. Nah, ini tuh baru bisa satu aja, case ke 1, case ke 0. Ini tuh belum bisa. Oke, kita lanjut buat untuk case selanjutnya, yaitu rumus ini jangan lupa di break. Untuk case selanjutnya, case kedua, ini bisa di copy aja sih, Ctrl D, Enter. Ini ganti ke case kedua, case 3, case kedua. Oke, ini agak kesini. Oke, kayak gini aja. Terus nah kayak gini. Nah, kita lihat lagi sini itu ada Celsius to Fahrenheit nih, Celsius to Fahrenheit. Nah, tinggal cari rumusnya lagi apa itu di Google. Oke, sini misalkan 9,0 per, ini hasilnya kita ganti itu ini 9,0 per 5,0. jadi sini tuh kita pakai 9,0 atau 5,0 karena kita itu menggunakan tipe data double. Kita harus taruh komanya atau titiknya. Plus kayak ini rumus dari Celsius to Fahrenheit. Nah, di sini tuh sama aja, tinggal kita ubah ininya. Ini tuh kita copy, masukkan ke sini. Suhunya kita ganti jadi Celsius. Just like that. Rumus satunya ini kita copy lagi. Terus yang Celsiusnya nggak usah dibuat jadi string. Kalau di sini top plus 32, sini plus. Kalau di bahasa pemrograman Java ini tuh kayak south-nya, sistem out nya. Kalian bisa set aja sini. Nah, ininya biarin aja, biarin dia sama. Ini biarin aja. Nah, kita coba lagi. Install, launch sukses. Oke, kita coba lagi. Oke, misalkan kita akan 27, kita pilih yang Celsius to Fahrenheit and boom. Oke, kayak gitu. Oke, selanjutnya juga sama. Sini saya akan percepat aja ke semua ini. Ada 12 case. Oke, sama juga. Oke, di sini kita akan percepat aja. Oke. Nah, di sini
saya udah buat 12 case. Ini sesuai sama rumus-rumusnya yang udah dilihat di Google. Nih, Fahrenheit to Kelvin. Oke, kita coba run dulu. Coba run. Oke, kita coba run. Kita lihat berhasil. Oke, kita masukkan lagi 27 dari Celsius to Kelvin. Oke, muncul hasilnya. Terus Celsius to Fahrenheit, Celsius to Reaumur, Kelvin to Celsius, Kelvin to Fahrenheit, Kelvin to Reaumur, terus Fahrenheit to Celsius, Fahrenheit to Kelvin, Fahrenheit to Reaumur, ini Reaumur to Celsius, Reaumur to Kelvin, dan Fahrenheit. Oke, semuanya berfungsi. Coba ini convert. Maaf, silakan di website terlebih dahulu. That's right. Nah, tinggal kita buat untuk badan kuliahnya, guys. Oke, kita buat ini untuk badan kuliahnya. BTN, ketika BTN clear ditekan, saya akan tulis listener, buat new, terus klik listener. Nah, di sini yang kita lakukan adalah membuat semua yang udah kita buat tadi itu jadi kosong. Yang udah kita tampilin tadi itu kita hilangin lagi itu. Oke. Caranya ET suhunya kita buat jadi kosong, set text. Jadi kita buat jadi kosong, terus TP hasil konspirasinya juga gitu, terus TP hasil hitungnya juga gitu. Intinya semua yang ada di ID. Intinya semua yang ada di ID linear layout. TP rumusnya, TP rumus. Nah, di sini kita perlu membuat condition lagi kayak ini. Cuma kita buat dia terbalik. Ini kita copy aja ke sini. Di sini kan view-nya ketika gon dia nampil. Ini tuh balikannya. Jadi ketika visible kita buat dia gon. Oke, just dah. Kita coba run lagi. Oke. Coba run lagi. Misalkan 27. Ini Celsius to Kelvin. Convert. Nah, sini dulu udah muncul hasilnya. Terus ketika kita menekan tombol clear, dia akan seperti itu mulai lagi. Nah, di sini kayaknya masih ada bug deh. Ketika kita tidak mau masukkan input apa-apa ke ID text-nya, terus convert. Ya, seperti biasa. Aplikasinya keluar. Nah, di sini kita akan buat input yang untuk mengatasi bug tersebut. Ini condition ketika ET suhu is biar enak gini aja, ini biarin. Sini tuh kita buat string get suhu sama dengan ET suhu dot get text dot to string. Ini get suhu is empty. Kita buat dia, bikin dia toast kayak gini. Ini kurang aja. Terus teksnya kita ganti. Misal maaf suhu awal masih kosong. Kayak gitu. Terus else-nya baru isi dari semua ini. Else-nya baru isi dari ini. Ini kita kata aja di sini. Di dalam sini. Tidak ada error. Oke, tidak ada error. Tersebut. Oke. Ini kayaknya udah sih. Kita coba run lagi. Coba run lagi.
ketika kita dari dibutuhkan oleh user, kita tekan bumper. Nah, jadi kita harus memilih dulu ketika ini dada yang kita pilih. Sini tuh masih tampil. Jadi di dalam case-nya kita perlu menampilkan ini juga biar dia nggak ikut tampil. Oke, kita coba run ulang. Tekan 27, dia masih tampil. Berarti ini kita ubah lagi ke visible. Ini ke gon. Coba run lagi. Oke, and tidak usah pilih apa-apa. Convert, nah dia udah muncul, tapi maaf silahkan dilihat sini. Oke, gini aja mungkin aplikasinya. Ya, support untuk semua video tutorial Android Studio ada di akun GitHub saya, itu GitHub/114, ada di deskripsi di bawah. Oke, mungkin segini aja video untuk video